Jumitasari. I'm here to explain about air pollution. Okay, before watching the video, don't forget to like and subscribe. Thank you. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, tetapi kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah. Meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Dengan begitu, maka timbullah kasus mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisika, ataupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Ini juga berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Polusi udara merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup, selain pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran suara. Macam-macam pencemaran udara. Yang pertama yakni pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan dari sumber pencemaran. Contohnya, peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran manusia.
Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Pencemaran ini disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Selanjutnya, adapun faktor-faktor dari pencemaran udara. Beberapa kegiatan baik dari alam maupun manusia menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Berikut ini ada beberapa penyebab dari pencemaran udara. Yang pertama, aktivitas alam, yakni seperti kotoran-kotoran hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Selain itu, juga ada kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara sekitar. Yang kedua, adanya aktivitas manusia. Berikut ini beberapa pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pertama, asap kendaraan. Bahayanya asap kendaraan bagi tubuh kita yaitu dapat menyebabkan masalah asma, paru-paru, bahkan kanker, menyebabkan tubuh kekurangan asupan oksigen, menyebabkan penyakit pernafasan, dan juga menyebabkan hujan asap dan tumbuhan mati. Yang kedua, asap rokok. Asap rokok juga berbahaya bagi kesehatan, yaitu memicu munculnya kanker paru-paru, asma, dan juga yang lainnya. Ketiga, asap-asap industri. Gas-gas beracun yang dilepaskan pabrik ke udara dapat meningkatkan resiko seseorang untuk
untuk menderita penyakit pernafasan kronis, jantung, paru-paru, dan juga yang lainnya. Tingkat polusi udara yang tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti kondisi pernafasan yang memburuk. Yang keempat, pembakaran sampah. Asap hitam yang dihasilkan dari pembakaran sampah juga menghasilkan hidrokarbon benzopirena. Gas tersebut ternyata 350 kali lebih berbahaya daripada asap rokok karena bisa meningkatkan resiko infeksi paru-paru, asma, dan juga bronkitis. Sampah plastik yang dibakar juga akan menghasilkan zat-zat berbahaya seperti dioksin.
pencemaran udara ini juga banyak memberikan dampak bagi kita semua atau bagi organisme yang ada di bumi. Adapun dampaknya yang pertama yaitu kesehatan. Dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru serta penyakit saluran pernafasan lainnya. Saluran pernafasan ini merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik lagi bagi kesehatan. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Hemoglobin adalah metaloprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah merah. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia kendaraan bermotor merupakan sumber utama dari pencemaran udara di perkotaan. Yang kedua, tumbuhan. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana, dan ozon di lapisan troposfer. Keseluruhan gas ini menyebabkan radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga menimbulkan fenomena pemanasan global. Dampak dari pemanasan global ini antara lain pencemaran es di kutub, naiknya permukaan air laut, perubahan iklim, perubahan siklus hidup flora dan juga fauna. Yang keempat atau yang terakhir yakni rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, misalnya seperti freezer, AC, dan juga aerosol. Ketika CFC mulai terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan begitu, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal, lapisan ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Friends, that's the explanation from me. Hopefully this is useful for all of us, and I apologize if something goes wrong. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.